Ya sobat pencinta otomotif, kita jumpa kembali ya di channel ini. Salam otomotif dan semoga teman-teman sehat selalu, amin. Pada video kali ini teman-teman, seperti biasa kita mau memberikan edukasi lagi buat teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya kita kalau mau spuring manual 95% bisa akurat ya teman-teman. Nah, untuk contohnya di sini teman-teman bisa lihat ya, saya sekarang lagi menyetir di dalam keadaan jalan lurus. Sekarang coba lihat setirnya. Nih, ini lurus ya jalannya. Ini setirnya miring. Lihat ya, ini saya nggak pegang setirnya, lihat ya. Ini saya lagi jalan nih lurus, setirnya miring. Nah, harusnya kan setirnya lurus ya, teman-teman. Tapi di sini kondisi setirnya miring. Oke, ini biasanya terjadi ya seperti ini itu karena mobil baru saja habis mengganti bagian kaki-kaki mobil ya, yaitu terot dan bagian long terot, terutama terot ya. Artinya pernah sempat membongkar bagian kaki-kaki ya, ganti terot kiri kanan. Pada saat pemasangan terot baru maka jadinya seperti ini. Itu wajar ya teman-teman, wajar, sangat-sangat wajar ya. Karena pemasangan terot baru ya itu pasti akan ada perubahan dengan terot lama ya, terutama pada bagian kontramur penyetel untuk terot dan long terot ya. Nah, jadi di sini kalau sudah kondisi seperti ini ya, jangan dicabut setirnya terus dilurusin. Nggak boleh ya teman-teman. Biarkan tetap seperti ini, nanti kita akan spuring. Karena tujuan spuring itu adalah untuk memposisikan ban biar itu dia simetris lurus sesuai dengan setir ya. Jadi kemudinya harus pas. Kalau setirnya kemudinya itu lurus ya, bannya juga harus sama ya, persis lurus. Nah, cuman nih ya teman-teman, yang mau saya jelaskan sebelum saya masuk ke tutorialnya cara spuring yang mesti dipahami ya. Jadi kalau teman-teman mengalami masalah kayak begini, semisalnya nih kita mau spuring ya, ternyata awalnya tuh kita bukan sempat ganti terot atau tidak sempat ganti kaki-kaki. Misalnya nih kita baru beli mobil bekas, second, atau pakai mobil teman atau alasan lain ya. Jadi untuk proses spuring itu kita harus pastikan dulu nih kondisi terot, ball joint, long terot, shock breaker, kaki-kaki semua harus dalam keadaan normal, tidak boleh goyang. Sebab kalau ada yang goyang di bagian kaki-kaki, percuma juga kita spuring, ya kan? Karena tidak akan ada hasilnya. Jadi pastikan kaki-kaki mobil kita semuanya berfungsi dengan baik. Nah, gitu teman-teman ya, seperti ini. Ini baru habis ganti terot. Kita spuring manual saja karena 95% bisa akurat. Yang penting kita tahu caranya. Nah, adapun caranya teman-teman, tutorial seperti apa, simak terus video ini sampai selesai. Kita akan berbagi ilmu ya teman-teman. Dan buat teman-temanku sekalian, jangan lupa subscribe ya. Tolong teman-teman subscribe, bantulah kawannya subscribe channel ini yang menonton supaya kita tetap semangat nih bagi hal-hal yang edukasi. Oke teman-teman, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, begini ya sobat, sekarang kita masuk pada tutorialnya. Saya jelaskan dulu ini supaya teman-teman bisa lebih ngerti ya, lebih paham. Jadi bagaimana sih kita spuring itu, bagian mana yang harus kita putar ya. Oke, di sini ada contoh ya. Ini kita buka ban sebelah kiri ya teman-teman. Kiri atau kanan sama aja lah ya. Oke. Nah, untuk spuring itu perhatikan di sini ada kan terot nih. Nih teman-teman, pasti mobilnya juga pasti ada terotnya kan. Nah, walaupun modelnya beda-beda, ada yang lebih pendek ya. Penting ada terot dan sama ada long terot. Nih, yang dalam ini long terot ya, atau terot panjang, ini terot pendek. Oke. Di sini ada mur pengunci ya teman-teman, perhatikan nih. Nah, nanti untuk spuring itu ya, yang kita kerjakan adalah begini ya. Yang kita lakukan ya. Mur pengunci ini kita kendorkan dulu. Sesuaikan mobil kita apa, pakai kuncinya berapa. Ada yang di sini pakai kunci 19, 22, 17, jadi macam-macam ya. Ini kita kendorkan. Kalau untuk yang sebelah kiri, kita putar dari sini searah jarum jam. Nah, kita kendorkan ke sini. Nah, ini setelah sudah kendor gini ya. Nanti yang kita putar ini teman-teman. Nih. Nah, yang kita putar ini long terot. Ya, jadi kita sesuaikan nih. Semisalnya ini posisi ban kita mau geser kemana nih?
ke sini kah, atau mau lebih ke dalam, atau mau lebih keluar. Maka ini yang diputar. Nah, jadi semisalnya kita mau putar ya, arah ban sebelah kiri sini kita mau geser kemana nih, misalnya kita mau arahkan ban ini lebih ke sini misalnya ya. Nanti sebentar kita kan pakai benang ya, tapi ini saya jelasin dulu supaya teman-teman lebih paham maksudnya. Nah, misalnya kita mau tarik ke sini nih, jadi arah ini lebih masuk ke dalam. Nah, maka ini lebih kita kunci ya. Setelah murnya kendor, masukin kunci ke long terot sini. Ingat ya, di long terot ya, masukin. Nah, nanti kita putar. Berarti kalau ini mau masuk ke dalam, ini putarnya kanan, kiri ke sini. Maksudnya kanan itu lebih masuk ke dalam, long terotnya lebih masuk. Tapi kalau kita dari sisi sebelah sini, berlawanan arah jarum jam. Nih, putar terus. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau ini mau lebih keluar, ini kendorin. Ya, jadi ini dia nanti ngikut teman-teman. Nah, nanti begitu sudah selesai, ini jangan lupa kencengin ya mur penguncinya. Nih, kunci lagi. Lakukan itu kiri dan kanan sama seperti itu. Nah, sekarang langsung kita pasang bannya dan kita pakai benang. Oke teman-teman, jadi setelah tadi sudah saya jelaskan, mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti ya. Nah, sekarang di sini kita parkir mobil di tempat yang lurus ya teman-teman. Jangan sampai turunan atau tanjakan, dan jangan didongkrak. Jadi biarkan mobil semua ban menapak di permukaan ya, di aspal atau di garasi kita ya. Nah, kemudian kita hidupkan mesinnya. Oke, nah tadi kan posisi jalan lurus begini ya. Nah, jadi sekarang tugas kita adalah ini kita lurusin setirnya. Goyang-goyang dikit. Oke, nah sekarang kita posisikan setir kita begini ya, lurus sudah kan ini. Nah, baru kita pasang benang di ban. Lanjut ya. Oke teman-teman, langsung matikan mesinnya dan kita pasang benang ya. Oke. Ini teman-teman lihat ya, itu posisi setir udah kita lurusin tadi ya. Nah, sekarang kita pakai benangnya benang lot aja di material jual ya teman-teman. Nih benang kayak gini. Nah, ini teman-teman saya jelasin lagi di sini ya. Nah, jadi untuk supaya nanti hasilnya akurat, nah, kita mau sporing yang depan sana, coba perhatikan. Ya, kita kan ngambil patokan ban belakang ini. Jadi lurusnya ban depan sana itu sebelah kiri atau kanan itu diambil dari sini. Ban ini. Ya, jadi ini pastikan ban belakang ini nggak ada masalah ya, semuanya berfungsi baik ya, lurus. Ya, nanti kita buat patokan. Nah, sekarang coba kita ke situ, ke depan. Kita lihat, ini setir masih tetap seperti tadi ya, lurus. Nah, sekarang perhatikan di sini, lihat jaraknya. Ini tidak menempel ya. Nih, lihat nih. Nah, ini ada jarakan. Ini yang sebelah kiri ya. Coba kita ke kanan. Lihat di sini, yang sana nempel. Nempel itu ya. Nah, coba di sini kita angkat sedikit begini. Lihat. Ini hampir menempel ya teman-teman, dua-duanya. Nah, jadi yang sebelah kiri yang kita geser. Nah, ini ya teman-teman. Kalau mau lebih bagus lagi teman-teman, di bawah sini dikasih ini. Agak-agak licin-licin ya. Jadi gampang ini dia mainnya. Nah, jadi kita putar yang tadi yang sudah saya jelaskan itu, berarti kita lebih putar ini, long terotnya kita lebih kendorkan. Nanti ini dia lebih ke sini sampai nanti ini menempel. Nah, jadi pada saat ini menempel dengan itu sudah rata, yang kanan sudah rata, setir udah lurus, berarti sudah selesai. Ingat patokan kita ban belakang karena ya. Oke, sekarang saya putar dulu teman-teman. Oke sobat ya, setelah kita sudah putar beberapa putaran rat, maka ini hasilnya.
lihat di sini ya, kalau di sini masih ada jarak ya, harus kita putar lagi, jadi disesuaikan dengan yang sebelah kanan ya. Jadi ini harus menempel ke sana persis, tidak boleh kita tarik masih ada jarak ya. Sekarang coba kita lihat setir, lihat dulu yang sebelah kanan. Nah, pas ya. Nah, baru kita sekarang lihat setir. Nah, oke teman-teman. Sekarang jangan lupa kita kencangin tadi amur penguncinya, baru sekarang kita tes mobilnya. Oke sobat, kita sekarang tes ya. Habis kita tadi spuring, sekarang coba kita tes. Ini sudah lurus setirnya. Ya, kita tes. Ini jalan yang tadi juga saya lewati ya teman-teman. Oke, ini mobilnya Matic. Oke, kita jalan ya teman-teman. Ini agak rada-rada gerimis. Nah, ini jalan lurus ya. Saya lepas setirnya. Lihat, ini jalan ya. Lurus, sudah lurus ya teman-teman ya. Mantap kan? Tuh. Lihat, ini jalan lurus nih. Saya nggak pegang setirnya. Nah, mantap kan? Nah, teman-teman, jadi untuk menyetel yang sisi sebelah kiri misalnya, begitu juga kita menyetel di sisi sebelah kanannya. Jadi kita hanya memutar si long terotnya itu disesuaikan dengan kemana yang arah ban yang mau kita putar. Kalau misalnya teman-teman udah sepuring begini, di sini posisi setirnya masih agak miring sedikit, saya maklum karena teman-teman mungkin masih pemula ya, belum mahir lah gitu istilahnya. Di spuring sekali lagi, kadang butuh 1 atau 2 kali. Dulu saya masih belajar, kadang sampai 3 kali ya. Ya, intinya kita kalau jalan kencang gini jangan lari setirnya. Nih, jangan lari maksudnya mobilnya. Berarti udah berhasil kita. Ya kan, tetap lurus. Ya, teman-teman. Jadi ini spuring kalau teman-teman mau betul-betul serius mengerjakannya bisa sampai 95% akurat hasilnya. Ya, teman-teman ya. Oke, jadi bagaimana kita buat yang di sebelah kanan, begitu juga buat sebelah kiri. Ingat patokan kita adalah ban belakang ya, untuk dilurusin pakai benang. Semoga videonya bermanfaat teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Dan terima kasih banyak sudah ngikuti video ini sampai selesai. Kita hanya berbagi teman-teman ya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Dan saya tidak bermaksud mengajari. Berbagi ilmu, dan berbagi ilmu. Oke, sampai jumpa lagi. Salam sukses. Jangan lupa subscribe. Thank you teman-teman. Prayudi Channel. God bless. Bye.